kanan kirinya Karawang tuh rapi kan gitu. Jadi nanti antara kantor bupati dengan gerbang tol dan sepadan jalan tol dari Karawang Barat menuju kantor bupatinya sama derajatnya, kinclong. Saya tahu bupatinya tidak begitu senekat saya karena banyak konstituennya di situ. Kalau saya sih nggak ada urusan. Tuh lihat tuh, saking gua penasaran nih ya, pengen tahu gitu Bupati Karawang ini diusung dari partai mana sih waktu pemilihan Bupati Karawang itu. Soalnya gua nggak pernah ngeliat pisan itu Bupati Karawang turun ke lapangan atau apalah saat KDM itu menertibkan bangunan-bangunan liar di Karawang itu. Yang kelihatan tuh cuman KDM aja bolak-balik, terus sama kades-kades tuh, Kades Purwadana, Kades Wadas sama Kades Sukamakmur. Itu doang berempat yang kelihatan. Kata gua bupatinya kemana sih? Terus gue penasaran nih ya, akhirnya gue cari nih dia dari partai mana sih waktu itu diusungnya waktu nyalon Bupati Karawang itu. Pas gue lihat apa tuh? Dia semua partai yang ngusung dia nih waktu jadi calon Bupati Karawang, semua itu partainya yang jadi lawan politik KDM waktu KDM nyalon Gubernur Jawa Barat. Tahu sendiri lu, lihat apa tuh? Partai Nasdem tuh. Sama kayak si Farhan, wali kota Bandung itu tuh, yang kagak beres-beres ngurusin sampai sekarang. Terus PKS, tahu sendiri lu PKS kayak gimana sama KDM dari dulu juga sampai sekarang. Nah, terus PDIP, ya PDIP lagi, tahu sendiri lu, Mang Ono gimana Mang Ono. Terus PKB, apalagi nih, aduh, PKB mah kalau di Jabar dah ngeributin aja, mempermasalahin aja dana hibah KDM. Makanya tuh pantesan aja sih, kalian juga pasti bisa menilai lah kayak gimana. Terus pertanyaan gue nih ya, Bupati Karawang itu kerja untuk masyarakat Karawang atau kerja untuk partai tuh? Gue mah pengen nanya aja, pengen tahu gitu. Boleh dong gue nanya, kerja untuk partai apa kerja untuk masyarakat Karawang? Nah, Bupati Karawang itu gua tanya dah. Peace. Memang masih ada yang belum. Nah, yang belum bagaimana ya, kita tetap masih akan laksanakan dengan teguran selanjutnya. Nah, hari ini saya berharap mudah-mudahan tentunya Pak Gubernur juga menginginkan bahwa Karawang Barat ini maksudnya gerbang tol itu kan harus bagus semua. Bukan hanya Karawang saja, Bekasi, Karawang, Purwakarta gitu kan, termasuk juga Subang. Nah, saya memiliki kewajiban bahwa kemarin Pak Gubernur bilang bahwa Karawang Timur kan Bupati Karawang. Karawang Barat urusan saya, tapi bantu untuk bangli-banglinya gitu kan. Nah, kemarin alhamdulillah Pak Gubernur kan sudah melaksanakan yang untuk normalisasi. Nah, hari ini kita juga untuk yang bangli-bangli yang ada di wilayah Jalan Tol Karawang Barat. Saya berharap terhadap masyarakat tentunya yang punten ya, maksudnya kita ini ingin memberikan yang terbaik. Jadi kita tata dengan yang bagus. Nah, ini kan ya ibaratnya harus kesadaran lah. Ini kan bukan tanah pribadi gitu kan, bukan yang tanah yang dimiliki oleh bapak ibu yang mungkin yang hari ini kita bongkar gitu kan. Ini adalah tanah Jasa Marga. Dan kita pun sudah ada MOU antara pemerintah daerah dengan Jasa Marga sendiri. Nah, besar harapan mudah-mudahan doain juga tahun depan kita pun akan melaksanakan kegiatan insya Allah dari mulai Karawang Barat sampai gerbang tol sampai sini gitu kan, sampai Ajo nih. Jadi mudah-mudahan lah. Saya sudah menyampaikan sama Pak Sekda, di anggaran ada kurang lebih sekitar ada sekitar 25 miliar ya untuk merapikan, termasuk juga Karawang Timur. Besok juga kita kerjakan juga Karawang Timur. Jadi rapi semuanya. Jadi mohon pengertiannya, mohon maklumnya gitu kan, karena yang ditempati oleh bapak-bapak ini dia bukan tanah milik bapak-bapak ini semuanya gitu. Kalau pelebaran ini yang jadi 4 ruas ini bakal sampai nanti yang pabrik es atau seperti apa? Sampai pabrik es, sampai pabrik es. Doain lah. Itu ya. Yang pelebaran dari Karawang atau dari provinsi? Dari Karawang. Dari Karawang. Kalau yang provinsi yang jembatan? Kalau provinsi cuma hanya jembatan mungkin 1 dulu katanya, karena ya anggarannya katanya besar juga. Nah, termasuk juga tadi kan jalan yang pas di situ. Mohon izin menanggapi kepada Ame, konten kreator pendukung dan pecinta KDM Militan Sejati. Juga mohon izin menanggapi tim kuasa hukum Jabar Istimewa terkhusus Ujang Suhana Sarjana Hukum terkait apa yang disampaikan Ame dan Ujang bahwa tidak ada peduli dan oknum-oknum pejabat yang tidak peduli dengan kegiatan pelaksanaan normalisasi sungai sekunder yang hari ini ramai dibicarakan di medsos Lurah Jujun dan Bapak KDM. Bijaknya Bapak Lurah Jujun ini memberikan tembusan kepada pemerintah Kabupaten Karawang terus Bupati agar bisa didampingi pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut oleh dinas-dinas terkait. Dan Pak Jujun juga baiknya menghadap Bupati, Wakil Bupati ataupun Sekda berbicara tentang
proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan Bapak KDM juga harusnya memberikan instruksi perintah langsung kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, agar dinas-dinas ikut mendampingi, memonitor kegiatan tersebut. Oknum yang disampaikan oleh Bapak Ujang Suhana baiknya dicabut, karena oknum adalah perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh salah seorang ataupun personal. Jadi hanya karena tidak mendampingi atau tidak hadir di dalam kegiatan tersebut, tidak elok juga dikatakan oknum. Terima kasih, atur nuhun. Izin menanggapi juga ya Bapak Kim, atau lebih dikenal dengan Mr. Kim, salah satu pendukung Bupati Karawang. Ame sebagai masyarakat Karawang cuman bertanya, ketika Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bolak-balik ke Karawang ya, memantau progres normalisasi aliran air di Desa Wadas Karawang, kok tidak ada gitu para pejabat di Kabupaten Karawang yang ikut mendampingi. Dan Mr. Kim menyimpulkan, ya, berharap sih ini mewakili ucapan dari Bupati Karawang ya, bahwa sejauh ini belum ada tembusan dari Kepala Desa Wadas, yakni Kades Jujun, kepada Bupati Karawang. Selain itu, Mr. Kim juga bilang bahwa sejauh ini tidak ada instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Karawang. Nah, kalau misalkan benar nih jawabannya seperti itu, kami sebagai masyarakat boleh menyimpulkan ya, berarti pejabat-pejabat di kita ini ya, dalam menjalankan tugasnya, dalam melaksanakan pekerjaannya harus dititah heula. Harus menunggu perintah ya, tidak ada inisiatif sorangan. Berarti bekerjanya sebagai pesuruh, bukan sebagai pemimpin. Nah, kalau misalkan pekerjaannya sebagai pesuruh ya, hanya menjalankan tugas dari pimpinannya, perasaan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, ayeuna masyarakatnya hayang boga saluran cai anu lebar supaya henteu kebanjiran deui. Nah, kudu eta saha? Kan urang teh boga bupati, manya kudu ngenta ka gubernur. Kan urang teh sebagai masyarakat Karawang, ya. Urang teh boga bupatina. Manya urusan anu seharusnya diselesaikan oleh Pemda Karawang harus provinsi yang menyelesaikannya atau daerah. Lupa ya, ada salah satu pendukung juga yang mengatakan seperti ini, bahwa bupati itu setara dengan gubernur, cuman hanya kedudukannya aja gubernur lebih tinggi, tapi dalam jabatannya setara. Nah, kalau misalkan setara, kunaon ya mah ya. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam menjalankan pekerjaannya harus dititah laku gubernur. Benar ya warga. Terkait masalah normalisasi sungai PJT di Karawang ini tuh banyak banget. Kalau mau diusut tuntas mah gitu ya, mau dipidanakan. Dari mulai si para mantan yang menyalahgunakan sewa menyewakan tanah PJT menjadi ya sewa menyewa jual beli komersial begitu kan. Ditambah lagi ada juga para penggarap, bukan cuma para mantan doang ternyata ya, yang lain juga sama. Malah ini lebih parah, dijual belikan. Yang menjadi korbannya siapa? Ya Plina, yang tadinya niatnya mau baik, si Inci ini tuh ya, mau baik, mau menolong si aki-aki, nenek-nenek kata gitu, karena emang pada tidak memiliki rumah, biar pada punya rumah. Kenapa dibeli juga? Karena soalnya dia kan aksesnya di belakang, katanya akses untuk keluarnya itu susah, katanya dihalangi sama mereka. Akhirnya udah dah dibeli aja dah, daripada pusing, daripada puyeng. Banyak banget warga, ya Allah ya Robi. Si Inci ya Plina aja nyampe kalau mau dikata rugi mah rugi 800 juta. Padahal tahu sebenarnya itu tanah pengairan, hanya karena apa? Karena kasihan, dia memiliki hati kasihan kepada mereka-mereka di situ gitu yang pada tidak memiliki tanah. Tadinya mah karena punya rezeki, niat baik, malah kecebur jadinya kayak begini kan, ya. Cuman untungnya ya Plina ini ya dia mengerti, nggak apa-apa dah, ibaratnya dia rugi 800 juta. Yang penting nah kan dia udah melepaskan, silahkan dibongkar. Lagi pula kan katanya tidak berdiri bangunan juga ya. Cuman kasihan 800 juta guys. Cuman di sini ya kalau benar-benar diusut sama Pak Deddy Mulyadi, gua mah kasihan sama si bapak polisinya. Ngapa bilang kasihan sama bapak polisi? Bisa-bisa nanti dia itu order baju oranye PO dulu. Kenapa? Karena saking banyaknya itu para oknum yang menyalahgunakan tanah sungai PJT tersebut. Dari yang mulai dibangun bangunan gitu kan, disewa-sewain dengan harga-harga yang tak masuk di akal, yang diperjualbelikan. Kasihan gua sama pak polisinya, harus pre-order baju Shopee, baju oranye. Saking banyaknya nanti
Polda ataupun Polres Karawang Barat situ penuh sama mereka-mereka ya, para garapan-garapan tanah PJT. Aduh, ada-ada aja ya hari ke harinya itu terkait tanah PJT ini tuh ada aja bikin ketawa iya, bikin geleng-geleng kepala iya, bikin shock jantung juga iya. Coba besok mau ada kejutan apa lagi nih terkait masalah tanah garapan PJT di Karawang Barat ini. Udah ya warga, bye.